Dengan nama Allah yang maha luas dan kekal belas kasih-Nya kepada orang mukmin dan maha penyayang kepada semua makhluk-Nya. Segala ungkapan puji dan syukur hanya berhak ditujukan kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan semua langit dan bumi, yang telah menjelaskan jalan-jalan yang sesat dan jalan yang benar kepada manusia. Kemudian orang-orang yang kafir kepada Allah memilih jalan yang sesat dengan mengadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Wahai orang-orang kafir, Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian menetapkan ajalnya. Allah juga menetapkan adanya hari kebangkitan yang waktunya hanya diketahui oleh Allah. Tetapi adanya hari kebangkitan itu ternyata kalian ragukan. Pencipta kalian itu adalah Allah, Tuhan di langit dan di bumi. Allah adalah Tuhan yang mengetahui keadaan yang kalian tampakkan maupun yang kalian rahasiakan, dan mengetahui semua perbuatan kalian. Setiap datang ayat-ayat Tuhan kepada orang-orang kafir, pasti mereka menentangnya. Mereka telah mendustakan Al-Quran yang dibawa oleh Rasul kami. Kelak mereka akan menyaksikan berita-berita gaib tentang akhirat yang mereka dustakan itu. Apakah orang-orang kafir Quraisy tidak mau memikirkan berapa banyak generasi yang kafir sebelum mereka telah kami binasakan? Wahai kaum kafir Quraisy, kalian belum pernah kami beri kekuasaan seperti mereka. Padahal generasi-generasi kafir dahulu telah kami berikan kekuasaan di muka bumi. Kami kirim hujan lebat dari langit kepada mereka, dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Tetapi mereka tidak mau bersyukur kepada Allah. Karena itu kami binasakan mereka. Kemudian kami ciptakan generasi baru yang beriman kepada Rasul kami untuk menggantikan mereka. Wahai Muhammad, sekiranya kami turunkan sebuah kitab kepadamu berupa buku yang tertulis dan mereka dapat menjamahnya dengan tangan-tangan mereka, niscaya orang-orang kafir itu akan tetap berkata bahwa semua ini hanyalah sihir yang nyata. Orang-orang kafir berkata, mengapa bukan malaikat saja yang diturunkan kepada Muhammad? Sekiranya kami menurunkan malaikat, niscaya azablah yang ditimpakan kepada mereka. Mereka tidak lagi diberi kesempatan untuk hidup bila yang diutus kepada mereka adalah malaikat. Jika yang kami jadikan utusan itu seorang malaikat, niscaya orang-orang kafir tidak akan tahu, karena malaikat yang kami utus kepada manusia kami jadikan berupa seorang laki-laki. Malaikat itu kami beri pakaian seperti yang mereka pakai. Wahai Muhammad, beberapa orang Rasul sebelummu telah diolok-olok oleh kaumnya yang kafir. Karena itu, Bani Israel mendapatkan azab dari Allah karena mereka mengolok-olok Nabi mereka. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, berkelanalah kalian di muka bumi, perhatikanlah akibat buruk ke orang-orang yang mendustakan agama Allah. Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada kaum kafir Quraisy, siapakah yang memiliki semua yang ada di langit dan di bumi? Jika mereka tidak dapat menjawab, maka katakanlah, milik Allah. Allah telah mewajibkan dirinya untuk berbelas kasihan kepada makhluknya. Wahai manusia, Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Kepastian datangnya hari kiamat tidak dapat diragukan lagi. Orang-orang yang mendapatkan azab pada hari kiamat adalah orang-orang yang tidak beriman di dunia. Milik Allah lah semua makhluk yang diam pada malam harinya dan bertebaran pada siang hari. Allah adalah Tuhan yang maha mendengar dan maha mengetahui. Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada kaum kafir Quraisy, apakah Tuhan selain Allah patut aku jadikan sebagai pelindung, padahal hanya Allah yang menciptakan seluruh langit dan bumi? Allah yang memberi makan kepada makhluknya, tetapi Allah tidak diberi makan oleh siapapun. Wahai Muhammad, katakanlah, wahai kaum kafir Quraisy, aku diperintahkan untuk menjadi orang pertama mengesahkan Allah. Janganlah sekali-kali kalian menjadi golongan musyrik. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, sungguh aku takut menyalahi perintah Tuhanku, karena aku takut pada azab hari kiamat, hari yang sangat berat penderitaannya. Siapa saja yang Allah selamatkan dari azab pada hari kiamat, ia telah diberi rahmat oleh Allah. Rahmat Allah kepada orang itu merupakan suatu kemenangan yang sangat nyata bagi dirinya. Wahai Muhammad, jika Allah menimpakan malapetaka kepadamu, tidak akan ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kamu dari azabnya, kecuali Allah sendiri. Jika Allah memberikan kebaikan kepadamu, maka Allah Maha Kuasa untuk melindungimu. Allah adalah Tuhan yang maha mengalahkan semua hambanya. Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui apa yang diperlukan manusia. Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada kaum kafir Quraisy, siapakah yang lebih kuat kesaksiannya daripada kesaksian Allah bagi nabinya? Katakanlah, Allah maha menyaksikan apa yang terjadi antara diriku dengan kalian.
Allah mewahyukan Al-Quran ini kepadaku untuk aku gunakan memberikan ancaman kepada kalian dan kepada orang-orang lain yang mendengar Al-Quran ini. Wahai kaum kafir Quraisy, apakah kalian berani menjadi saksi bahwa benar-benar ada Tuhan-Tuhan selain Allah? Katakanlah kepada mereka, aku tidak berani menjadi saksi adanya Tuhan-Tuhan selain Allah. Katakan juga kepada mereka, hanya Allah lah Tuhan yang esa itu. Aku berlepas diri dari perbuatan syirik yang kalian lakukan. Kaum Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Taurat dan Injil telah mengenal Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kaum Yahudi dan Nasrani telah merugikan diri mereka sendiri karena mengingkari kenabian Muhammad. Mereka itu bukan orang-orang yang beriman. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum Yahudi dan Nasrani, siapakah sebenarnya yang lebih zalim daripada orang-orang yang berani berdusta atas nama Allah atau mendustakan ayat-ayat Al-Quran? Orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung di akhirat. Wahai Muhammad, ingatlah akan hari kiamat kelak, saat kami kumpulkan semua manusia. Kemudian kami bertanya kepada orang-orang yang berbuat syirik, di manakah Tuhan-Tuhan yang di dunia dahulu kalian sekutukan dengan aku? Tuhan-Tuhan itu kalian sangka dapat menolong kalian dari siksa kami. Pada hari kiamat kelak, orang-orang musyrik tidak punya alasan bagi perbuatan mereka mengadakan Tuhan-Tuhan selain Allah. Orang-orang musyrik hanya berkata, demi Allah, Tuhan kami, sungguh kami dahulu tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Wahai Muhammad, perhatikanlah bagaimana orang-orang musyrik itu telah membohongi diri mereka sendiri. Di akhirat kelak, mereka kehilangan Tuhan-Tuhan palsu yang dahulu mereka ada-adakan secara dusta. Wahai Muhammad, ada orang kafir yang suka secara sembunyi-sembunyi mendengarkan kamu membaca Al-Quran, tetapi tidak bermaksud untuk memahami Al-Quran. Karena itu, Allah tutup hati mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Telinga-telinga mereka kami sumbat. Ketika orang-orang kafir menyaksikan bukti-bukti kebenaran kenabian Muhammad, mereka tidak mau beriman kepadanya. Bahkan mereka datang kepadamu untuk membantahmu. Orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini hanyalah dongeng-dongeng masa lalu. Orang-orang kafir melarang orang lain untuk mendengarkan Al-Quran dan menjauhkan diri dari mendengarkan Al-Quran. Padahal perbuatan itu hanya berakibat menghancurkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari. Wahai Muhammad, sekiranya engkau dapat menyaksikan saat orang-orang kafir berdiri di hadapan neraka, mereka berkata, sungguh kami semua ini celaka. Alangkah baiknya sekiranya kami dikembalikan ke dunia. Kami tidak lagi mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Di akhirat kelak, menjadi jelas bagi orang-orang kafir apa yang sebenarnya telah mereka sembunyikan selama mereka hidup di dunia. Sekiranya orang-orang kafir dikembalikan lagi ke dunia, niscaya mereka akan tetap mengulangi kekafiran yang dilarang untuk mereka lakukan. Mereka juga akan tetap mendustakan agama Allah. Ketika di dunia orang-orang kafir berkata, kehidupan yang sebenarnya hanya ada di dunia ini saja. Sesudah mati, kami tidak akan dihidupkan kembali. Wahai Muhammad, engkau akan merasa ngeri sekiranya dapat melihat orang-orang kafir ketika mereka berdiri di hadapan Tuhan mereka. Ketika itu Tuhan berfirman kepada mereka, bukankah hari ini merupakan hari kepastian? Mereka menjawab, benar wahai Tuhan kami. Allah berfirman, karena itu sekarang rasakanlah azab yang selalu kalian dustakan di dunia dahulu. Sungguh sangat rugi orang-orang yang mendustakan adanya hari pertemuan semua manusia dengan Allah. Pada saat kiamat datang kepada orang-orang kafir dengan tiba-tiba, mereka lalu berkata, alangkah celakanya diri kami. Mengapa kami selama di dunia dahulu melalaikan amal saleh? Orang-orang kafir akan menanggung sendiri dosa-dosa mereka. Sungguh amat buruk azab yang mereka terima di akhirat. Kehidupan dunia ini bagi orang-orang kafir hanyalah untuk bersenang-senang dan hiburan. Padahal kehidupan akhirat jauh lebih baik bagi orang-orang yang takut akan siksa Allah. Wahai manusia, mengapa kalian tidak mau menggunakan akal kalian untuk memahami betapa pentingnya menyiapkan bekal kehidupan akhirat? Wahai Muhammad, kami mengetahui bahwa kamu merasa sedih karena ejekan orang-orang kafir. Sebenarnya orang-orang kafir tidaklah mendustakan kamu, tetapi mencelakakan diri mereka sendiri, karena mereka telah berlaku zalim kepada Al-Quran dengan cara mengingkari kebenarannya. Wahai Muhammad, Rasul-Rasul sebelum kamu juga telah didustakan oleh kaumnya, namun mereka sabar menghadapi pengingkaran kaumnya. Para Rasul dahulu dianiaya sampai Allah memberikan kemenangan kepada mereka. Kejadian kaum kafir menentang Rasul-Rasul Allah dan pertolongan Allah kepada para Rasulnya serta kaum mukmin tidak akan berubah sepanjang zaman. Wahai Muhammad,
telah datang kepadamu berita-berita tentang keadaan para Rasul Allah dahulu. Wahai Muhammad, jika engkau merasa berat menghadapi pengingkaran kaum kafir, maka sekiranya engkau sanggup menembus bumi ini, atau engkau naik ke langit untuk membuktikan kehebatan kamu kepada orang kafir, lakukanlah agar mereka kagum kepada kamu. Sekiranya Allah mau, niscaya semua orang kafir dijadikan muslim. Wahai Muhammad, janganlah engkau sekali-kali menjadi golongan orang yang tidak mempedulikan kebenaran yang datang dari Allah. Orang-orang yang mau memperkenankan panggilan iman adalah orang yang mau mendengarkan Al-Quran. Orang-orang yang mati pasti kelak Allah hidupkan kembali. Kemudian semua manusia akan dikembalikan kepada Allah. Wahai Muhammad, orang-orang kafir bertanya kepadamu, mengapa Tuhan tidak menurunkan mukjizat kepada Rasul-Nya? Katakanlah, Allah berkuasa menurunkan mukjizat apa saja. Tetapi kebanyakan orang-orang kafir tidak mau mengerti. Wahai manusia, setiap hewan yang melata di muka bumi dan burung yang terbang dengan kedua sayapnya, semuanya adalah umat yang sama dengan kalian. Kami tidak pernah mengabaikan satupun masalah dalam kehidupan manusia tanpa ada penjelasannya dalam Al-Quran. Kemudian kelak semua manusia akan dikumpulkan di hadapan Allah pada hari kiamat. Orang-orang yang mendustakan Al-Quran adalah orang yang tuli dan bisu. Mereka hidup dalam kesesatan. Siapa saja yang mengingkari Al-Quran, Allah jadikan ia sesat. Karena itu, ia akan selalu tersesat dalam menjalani kehidupannya. Tetapi orang-orang yang menaati Al-Quran, Allah jadikan ia mengikuti Islam. Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada kaum kafir Quraisy, bagaimana pendapat kalian jika azab Allah datang kepada kalian, atau kiamat datang kepada kalian dengan tiba-tiba? Apakah kalian akan meminta pertolongan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, jika kalian benar-benar yakin bahwa ada Tuhan-Tuhan selain Allah? Wahai orang-orang kafir, bahkan ketika kalian menghadapi bencana, kalian hanya memohon kepada Allah, lalu Allah mengabulkan permohonan kalian itu. Jika Allah menghendaki, ketika kalian menghadapi bencana, kalian lupa kepada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Wahai Muhammad, kami telah mengirim rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Ternyata mereka mendustakan rasul-rasul itu. Karena itu, kami menimpakan penderitaan dan kesengsaraan kepada umat-umat itu agar mereka mau tunduk kepada Allah. Mengapa orang-orang kafir tidak mau tunduk kepada Allah ketika Allah timpakan bencana kepada mereka? Bahkan orang-orang kafir itu hatinya semakin ingkar kepada Allah. Setan telah memperdayakan orang-orang kafir sehingga mereka mau mengikuti angan-angan yang dibisikkan setan kepada mereka. Ketika orang-orang kafir melupakan peringatan-peringatan yang diberikan Rasul kami kepada mereka, kami bukakan pintu-pintu azab bagi mereka dari segala penjuru. Ketika mereka sedang bersenang-senang menikmati rezeki yang telah diberikan kepada mereka, tiba-tiba kami turunkan azab. Kemudian mereka berputus asa dan bingung mencari jalan untuk menyelamatkan diri. Azab yang Allah turunkan kepada orang-orang kafir itu adalah hasil yang tidak mereka harapkan. Dan kelak orang-orang kafir yang telah berbuat zalim itu akan binasa. Semua ungkapan puji dan syukur hanyalah berhak ditujukan kepada Allah, pengatur dan penguasa alam semesta. Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada kaum kafir Quraisy, bagaimana pendapat kalian jika Allah melenyapkan pendengaran kalian, penglihatan kalian, dan mengunci mati hati kalian? Adakah Tuhan-Tuhan selain Allah yang mampu memberikan pertolongan kepada kalian? Wahai Muhammad, pikirkanlah bagaimana kami telah menjelaskan Al-Quran ini kepada manusia, tetapi ternyata orang-orang kafir tetap mengingkarinya. Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada kaum kafir Quraisy, bagaimana pendapat kalian jika azab Allah tiba-tiba datang kepada kalian tanpa kalian dapat menyelamatkan diri? Bukankah yang akan binasa ketika itu adalah kaum yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri? Setiap kami mengutus para rasul kami, pasti mereka menyampaikan berita gembira dan ancaman kepada kaumnya. Siapa saja yang beriman dan beramal saleh, mereka tidak akan merasa takut akan siksa akhirat dan tidak akan merasa sedih kehilangan kesenangan hidup di dunia. Adapun orang-orang yang mendustakan kebenaran Al-Quran, mereka akan ditimpa azab karena perbuatan ingkar yang telah mereka lakukan. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, aku tidak berani mengatakan kepada kalian bahwa aku memiliki pengetahuan ketuhanan sehingga mengetahui semua simpanan kekayaan Allah. Aku juga tidak berani mengatakan bahwa aku mengetahui hal gaib. Aku pun tidak berani mengatakan kepada kalian bahwa aku adalah seorang malaikat. Aku hanya mengikuti perintah Allah yang diwahyukan kepadaku. Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada mereka, apakah sama orang yang buta dengan orang yang dapat melihat? Wahai orang-orang kafir,
Apakah kalian tidak mau berpikir? Wahai Muhammad, jadikanlah Al-Quran ini sebagai petunjuk untuk menyampaikan ancaman kepada orang-orang yang takut kepada hari kiamat. Saat semua manusia dikumpulkan di hadapan Allah, pada hari kiamat, manusia tidak lagi mempunyai penolong dan pembela selain Allah. Mudah-mudahan manusia mau takut kepada Allah. Wahai Muhammad, janganlah engkau mengusir orang-orang yang beribadah kepada Allah pada waktu pagi dan sore. Orang-orang itu mencari keridhaan Allah. Wahai Muhammad, engkau sama sekali tidak dimintai tanggung jawab atas perbuatan mereka. Mereka pun tidak akan dimintai tanggung jawab atas perbuatan kamu. Karena itu, janganlah kamu mengusir orang-orang yang beribadah kepada Allah, agar kamu tidak termasuk orang-orang yang berbuat zalim. Ujian keimanan telah menjadi ketetapan Allah. Orang-orang kafir yang kaya lagi congkak mengingkari Islam, sedang orang-orang yang lemah lagi miskin mau menerima Islam. Karena itu, orang-orang kafir itu berkata, apakah orang-orang yang beriman bersama Nabi akan diberi kesenangan surga sebagaimana yang dijanjikan kepada mereka? Padahal mereka itu adalah orang-orang yang hina di tengah kita. Allah berfirman, bukankah Allah lebih mengetahui siapakah hambanya yang paling taat kepada Allah dan siapa yang kafir? Wahai Muhammad, apabila orang-orang yang mengimani Al-Quran datang kepadamu, katakanlah kepada mereka, semoga kalian hidup sejahtera. Tuhan kalian telah mewajibkan dirinya untuk memberikan rahmat kepada kalian. Siapa saja di antara kalian yang melakukan dosa karena tidak tahu, kemudian ia bertaubat dan beramal saleh, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada orang yang bertaubat. Begitulah kami turunkan Al-Quran untuk memberikan penjelasan dengan rinci kepada manusia tentang kesesatan agama orang-orang kafir. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, aku dilarang menyembah Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. Katakanlah kepada mereka, aku tidak mau mengikuti hawa nafsu kalian. Jika aku mengikuti kalian, aku akan menjadi sesat dan termasuk orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, aku benar-benar mengikuti petunjuk-petunjuk yang benar-benar datang dari Tuhanku, tetapi kalian mendustakan kebenaran itu. Aku tidak kuasa mengabulkan azab yang kalian minta untuk disegerakan datangnya. Semua keputusan hanya di tangan Allah. Dialah yang mengabarkan kebenaran. Allah adalah sebaik-baik pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir, sekiranya aku mempunyai kekuasaan untuk menyegerakan azab yang kalian minta, niscaya aku dan kalian dapat bersepakat mengatur waktu datangnya. Allah Maha mengetahui orang-orang yang berlaku zalim. Hanya Allah lah yang memiliki kunci-kunci alam gaib. Tidak ada yang mengetahuinya selain Allah. Allah mengetahui apa yang ada di darat, di laut, dan dedaunan yang jatuh ke tanah. Semuanya itu hanya Allah yang mengetahuinya. Begitu juga adanya biji-bijian yang berada di kegelapan, sesuatu yang basah dan yang kering. Semuanya pasti telah tercatat dengan jelas dalam sebuah kitab di Lauhil Mahfuz. Allah adalah Tuhan yang menidurkan kalian pada malam hari. Allah mengetahui apa yang telah kalian lakukan pada siang hari. Kemudian Allah menetapkan ajal bagi kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah. Lalu Allah akan memberikan keterangan kepada kalian atas apa saja yang telah kalian lakukan di dunia. Allah adalah Tuhan yang Maha Pemaksa terhadap semua hambanya. Allah telah mengutus malaikat pengawas kalian sampai maut datang kepada salah seorang di antara kalian. Malaikat-malaikat kami akan mencabut nyawa orang yang telah sampai ajalnya, dan mereka tidak pernah mengabaikan kewajiban mereka. Semua manusia akan dikembalikan kepada Allah, Tuhan penguasa yang sebenarnya atas manusia. Wahai manusia, ketahuilah bahwa semua keputusan ada di tangan Allah. Allah sangat cepat menghitung amal kalian di akhirat. Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada kaum kafir Quraisy, siapakah yang dapat menyelamatkan kalian dari keadaan gelap gulita di darat dan di laut? Saat itu kalian memohon kepada Allah dengan merendah diri dan dengan suara lirih. Kalian berdoa, sekiranya Allah menyelamatkan kami dari bencana yang menimpa kami ini. Niscaya kami akan menjadi golongan orang-orang yang taat kepada Allah. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, Allah lah yang menyelamatkan kalian dari bencana itu. Allah pula yang menyelamatkan kalian dari bencana lainnya. Akan tetapi, kalian ternyata tetap melakukan perbuatan syirik. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, Allah adalah Tuhan yang berkuasa untuk menimpakan azab kepada kalian dari atas kalian atau dari bawah kaki-kaki kalian. Allah juga berkuasa menciptakan perpecahan di antara kalian dan menjadikan sebagian kalian berbuat zalim kepada sebagian lainnya.
Wahai Muhammad, perhatikanlah bagaimana kami telah menurunkan Al-Quran dengan ayat-ayat yang jelas supaya orang-orang kafir mau mengerti. Wahai Muhammad, ternyata kaummu mendustakan Al-Quran, padahal Al-Quran adalah benar. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, aku sama sekali tidak berkuasa untuk menyelamatkan kalian dari azab Allah. Setiap kejadian yang dijelaskan dalam Al-Quran jelas waktu terjadinya. Wahai kaum kafir Quraisy, kelak kalian akan mengetahui. Wahai Muhammad, tatkala kamu menyaksikan orang-orang kafir mencemooh Al-Quran, jauhkanlah dirimu dari mereka sampai orang-orang kafir itu berhenti mencemooh Al-Quran. Sekiranya setan mampu menjadikan kamu lupa pada ayat-ayat Al-Quran, niscaya setan akan melakukannya. Wahai Muhammad, janganlah kamu berkumpul bersama golongan yang zalim setelah Al-Quran ini datang kepadamu. Orang-orang yang taat kepada Allah tidak akan bertanggung jawab atas dosa orang-orang kafir. Akan tetapi, orang-orang mukmin wajib memberikan peringatan kepada orang-orang kafir agar mereka mau takut kepada azab akhirat. Wahai Muhammad, jauhkanlah dirimu dari orang-orang kafir yang menjadikan agama mereka hanya untuk bersenang-senang dan hiburan. Orang-orang itu terpedaya oleh kesenangan hidup di dunia. Berilah peringatan kepada mereka agar mereka tidak binasa disebabkan dosa-dosa mereka. Mereka kelak tidak akan mempunyai pelindung dan pembela selain Allah dari azabnya. Wahai Muhammad, sekalipun engkau berlaku adil kepada orang-orang kafir, mereka tetap tidak mau menerima peringatan yang kamu sampaikan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang binasa karena dosa-dosa mereka sendiri. Orang-orang kafir di neraka mendapatkan minuman air panas yang mendidih. Mereka mendapatkan azab yang pedih karena kekafiran mereka. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, apakah patut kami memohon pertolongan kepada Tuhan selain Allah? Padahal Tuhan-Tuhan selain Allah yang kalian sembah itu tidak sedikit pun dapat memberi manfaat atau mencelakakan kami. Kami tidak mau kembali menjadi kafir setelah kami diberi hidayah oleh Allah. Kami tidak mau menjadi golongan orang yang dibingungkan oleh setan-setan di muka bumi. Padahal teman-teman kami mengajak manusia kepada kebenaran dengan ajakan, marilah kalian ikuti kami untuk menaati Allah. Wahai kaum mukmin, katakanlah kepada orang kafir, petunjuk yang benar adalah petunjuk Allah. Kami diperintahkan untuk mengikuti Islam, agama Allah. Allah adalah Tuhan yang menguasai seluruh alam. Kami juga diperintahkan untuk melaksanakan sholat dan taat kepadanya. Wahai kaum kafir, Allah adalah Tuhan yang kehadapannya lah kalian kelak akan dikumpulkan di akhirat. Allah adalah Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Pada saat Allah berfirman, jadilah, maka pasti terwujudlah kehendaknya. Allah adalah Tuhan yang memiliki kekuasaan di saat trompet tanda kiamat ditiup. Allah adalah Tuhan yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Allah maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wahai Muhammad, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, wahai bapakku, apakah engkau menjadikan patung-patung itu sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah? Aku menganggap kamu dan kaummu benar-benar sesat. Begitulah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda kekuasaan kami yang ada di langit dan bumi, supaya Ibrahim termasuk golongan orang-orang yang beriman. Ketika malam menutup siang, Ibrahim melihat bintang. Ibrahim berkata, inilah Tuhanku. Akan tetapi, ketika bintang itu lenyap, Ibrahim berkata, aku tidak menyukai benda yang dapat lenyap. Ketika Ibrahim melihat bulan bersinar terang, ia berkata, inilah Tuhanku. Ketika bulan itu lenyap, Ibrahim berkata, sekiranya Tuhanku tidak memberi hidayah kepadaku, pasti aku termasuk golongan orang yang sesat. Ketika Ibrahim melihat matahari bersinar terang, ia berkata, inilah Tuhanku. Matahari ini lebih besar daripada bulan dan bintang. Ketika matahari lenyap, Ibrahim berkata, wahai kaumku, aku menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan syirik yang selama ini kalian lakukan. Aku berpasrah diri kepada Tuhan yang menciptakan seluruh langit dan bumi dengan kepasrahan yang ikhlas. Aku tidak mau menjadi bagian dari orang-orang yang berbuat syirik. Kaum Ibrahim kemudian membantahnya. Ibrahim berkata, apakah kalian membantah aku tentang keesaan Allah? Padahal Allah telah memberikan hidayah kepadaku. Aku tidak khawatir celaka karena meninggalkan perbuatan syirik yang selama ini telah kalian lakukan. Aku hanya berpasrah kepada Tuhanku. Sekiranya Tuhanku menghendaki yang lain untuk diriku, Tuhanku menguasai semua ilmu. Karena itu, maukah kalian memahami kebenaran keesaan Allah, lalu kalian beriman kepadanya? Mengapa aku harus takut kepada berhala yang kalian jadikan sebagai sekutu Allah, padahal kalian tidak takut menyekutukan Allah?
Tuhan yang melarang kalian berbuat syirik dengan larangan yang jelas. Karena itu, siapakah di antara golongan mukmin dan musyrik yang aman dari siksa neraka di akhirat jika kalian mengetahuinya? Orang-orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kesyirikan, mereka akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Mereka akan diberi hidayah oleh Allah di dunia. Begitulah bukti-bukti kebenaran yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami lebihkan derajat orang-orang yang kami kehendaki menjadi nabi. Tuhanmu maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ibrahim kami karuniai Ishak dan Yakub. Masing-masing kami beri hidayah. Dan sebelum Ibrahim, Nuh telah kami beri hidayah. Begitu juga di antara anak keturunan Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Begitulah kami memberi pahala kepada orang-orang yang taat kepada kami. Begitu juga kami beri karunia kepada Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh. Begitu juga kami beri karunia kepada Ismail, Ilyasa, Yunus, dan Lut. Semuanya kami lebihkan dari manusia lainnya di seluruh alam. Di antara nenek moyang para nabi, anak keturunan mereka, dan saudara-saudara mereka, ada yang kami pilih menjadi nabi. Kami telah memberi hidayah kepada mereka untuk mengikuti Islam. Demikian itulah hidayah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Jika anak keturunan para nabi berbuat syirik, niscaya amal soleh yang telah mereka lakukan menjadi sia-sia. Para nabi adalah orang-orang yang telah kami beri kitab, hukum, dan kenabian. Jika anak keturunan para nabi ada yang kafir kepada para rasul Allah, kami akan binasakan mereka. Kemudian kami ganti dengan kaum lain yang sama sekali tidak kafir kepada para rasul Allah. Para nabi adalah orang-orang yang telah Allah beri hidayah. Karena mereka telah mendapat hidayah, maka ikutilah petunjuk mereka. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, aku tidak minta upah kepada kalian dalam menyampaikan petunjuk Allah kepada kalian. Akan tetapi, semua yang aku sampaikan ini hanyalah peringatan dari Allah bagi segenap manusia. Orang-orang kafir sama sekali tidak mengagungkan Allah dengan cara-cara yang benar. Orang-orang kafir berkata, Allah tidak menurunkan petunjuk apapun kepada manusia. Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada kaum kafir Quraisy, siapakah yang telah menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa sebagai pelita dan petunjuk untuk Bani Israel? Wahai para pendeta Bani Israel, kalian telah menjadikan kitab Musa sekadar kertas-kertas yang berisi tulisan. Sebagian dari kitab Musa kalian ajarkan kepada orang banyak, tetapi sebagian besarnya kalian sembunyikan. Kalian telah diajari oleh Musa hal-hal yang sebelumnya tidak kalian ketahui dan tidak pula diketahui oleh nenek moyang kalian. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang kafir Quraisy, Allah telah menurunkan Taurat kepada Musa. Kemudian biarkanlah Bani Israel bergelimang dosa dalam kesesatan. Inilah Al-Quran, sebuah kitab yang telah kami turunkan kepada Muhammad. Al-Quran membawa berkah lagi membenarkan kitab-kitab suci yang ada sebelumnya. Wahai Muhammad, gunakanlah Al-Quran ini untuk menyampaikan ancaman siksa akhirat kepada penduduk Makkah dan sekitarnya. Orang-orang yang beriman kepada akhirat tentu akan beriman kepada Al-Quran. Orang-orang mukmin selalu memelihara solat mereka. Wahai Muhammad, apakah ada orang yang lebih zalim daripada orang yang berdusta atas nama agama? Atau begitu juga orang yang berkata, aku telah diberi wahyu oleh Allah, padahal Allah tidak memberi wahyu kepadanya. Juga orang yang berkata, aku akan menurunkan kitab suci seperti yang Allah telah turunkan kepada nabinya. Wahai Muhammad, engkau akan merasa ngeri sekiranya dapat menyaksikan saat orang-orang zalim itu menghadapi sakaratul maut, dan para malaikat mengacungkan tangan mereka sambil berkata, wahai orang-orang zalim, keluarkanlah nyawa kalian untuk kami cabut. Pada hari kiamat, kalian akan diberi balasan dengan azab yang berat, sebab ketika di dunia dahulu kalian telah berdusta atas nama agama dan mengingkari Al-Quran. Wahai orang-orang kafir, pada hari kiamat kelak, kalian akan datang kepada kami sendiri-sendiri seperti saat kalian kami keluarkan dari rahim ibu kalian. Kalian akan meninggalkan saudara-saudara kalian di belakang kalian. Kami tidak melihat pembela-pembela kalian dari orang-orang yang kalian kira dapat menyertai kalian selamanya. Hubungan kalian dengan orang-orang lain telah terputus. Sungguh perkiraan kalian di dunia dahulu benar-benar menyesatkan kalian. Allah adalah Tuhan yang maha pembelah biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Allah telah menciptakan makhluk hidup dari tanah, benda mati. Allah pula yang mematikan makhluk yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Wahai manusia, mengapa di dunia ini kalian memilih jalan sesat? Allah adalah Tuhan yang memecah kegelapan subuh dengan cahaya siang. Allah menjadikan malam sebagai saat tenang.
Allah menjadikan matahari dan bulan sebagai tanda hitungan waktu. Begitulah ketetapan dari Tuhan yang maha gagah lagi maha mengetahui. Allah adalah Tuhan yang telah menjadikan bintang-bintang untuk kalian jadikan penunjuk arah pada saat gelap di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan syariat kami dengan rinci dalam Al-Quran kepada orang-orang yang mau mengerti. Wahai manusia, Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kalian dari Adam. Kemudian kalian dijadikan dari sperma yang ditempatkan di dalam rahim perempuan. Kemudian kalian akan tinggal di dalam kubur untuk sementara waktu. Kami telah menjelaskan syariat kami dengan rinci dalam Al-Quran kepada orang-orang yang mau mengerti. Allah adalah Tuhan yang telah menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu kami tumbuhkan segala macam tumbuh-tumbuhan. Dan dengan air kami keluarkan tumbuh-tumbuhan yang hijau. Sehingga keluarlah biji-bijian yang bertandan, kurma yang pucuknya meliuk rendah, kebun-kebun anggur, dan zaitun, serta delima yang warna-warnanya hampir serupa. Wahai manusia, perhatikanlah pohon ketika berbuah, dan ketika buahnya masak. Semua itu adalah bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Orang-orang musyrik menjadikan jin sebagai sekutu-sekutu Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Orang-orang musyrik telah berdusta tanpa ilmu sedikit pun, karena mereka mengatakan bahwa Allah mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Allah Maha Suci, dan Allah Maha Jauh dari segala sifat-sifat kotor yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Allah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang serba indah. Bagaimana mungkin Allah mempunyai anak, padahal Allah tidak beristri? Allah adalah Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah pula yang maha mengetahui segala sesuatu. Itulah Allah Tuhan kami, tidak ada Tuhan selain Allah, Tuhan pencipta segala sesuatu. Wahai manusia, tundukkanlah dirimu kepada Allah. Allah adalah Tuhan yang menguasai segala sesuatu. Allah tidak terjangkau oleh penglihatan manusia, akan tetapi Allah dapat menjangkau semua penglihatan manusia. Allah maha mengetahui semua hal sampai sekecil-kecilnya, dan maha mengetahui apa yang tidak diketahui oleh manusia. Wahai manusia, telah datang kepada kalian berbagai bukti kebenaran dari Tuhan kalian. Siapa saja yang mau memperhatikan kebenaran yang datang dari Tuhannya, maka hal itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Akan tetapi, siapa saja yang membutakan matanya terhadap kebenaran yang datang dari Tuhannya, maka Allah akan menimpakan siksanya kepadanya. Wahai Muhammad, katakanlah kepada manusia, aku tidak dapat melindungi kalian dari siksa Allah. Begitulah penjelasan-penjelasan kami dalam Al-Quran yang disampaikan berulang kali, agar kaum mukmin paham. Kami juga menjelaskan semua hal dalam Al-Quran ini kepada orang-orang yang mau mengetahui kebenaran. Akan tetapi orang-orang musyrik berkata, wahai Muhammad, engkau mempelajari Al-Quran ini dari pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani. Wahai Muhammad, ikutilah apa yang diwahyukan dari Tuhanmu kepadamu. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan janganlah kamu pedulikan celaan orang-orang musyrik terhadap kamu. Wahai Muhammad, sekiranya Allah menghendaki, tentu orang-orang musyrik tidak berbuat syirik. Akan tetapi, kami tidak menjadikan kamu sebagai penolong orang-orang musyrik dari siksa neraka. Kamu juga tidak kami jadikan penguasa yang mengurus kepentingan orang-orang musyrik itu. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian mencela Tuhan-Tuhan yang disembah oleh manusia selain Allah, karena para penyembah Tuhan-Tuhan selain Allah itu nanti akan memaki Allah dengan rasa permusuhan kepada Allah, sebab orang itu tidak mengerti. Begitulah kami tampakkan kepada orang-orang musyrik, seolah-olah perbuatan syirik mereka itu baik. Kemudian hanya kepada Allah lah semua manusia kelak akan kembali. Hanya Allah pula di akhirat kelak yang mengabarkan balasan amal manusia kepada mereka. Orang-orang musyrik bersumpah atas nama Allah, sekiranya datang kepada mereka mukjizat yang dapat mereka rasakan, niscaya mereka mau membenarkan mukjizat itu. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, semua mukjizat itu ada di tangan Allah. Wahai Muhammad, katakanlah pula kepada kaum mukmin, dari mana kalian tahu bahwa jika datang mukjizat lain kepada orang-orang kafir, mereka tetap tidak beriman? Juga dari mana kalian tahu bahwa Allah akan merubah hati dan penglihatan orang-orang kafir ketika datang mukjizat lain kepada mereka, lalu mereka mau beriman? Padahal sebelum mukjizat-mukjizat lain itu datang kepada mereka, mereka telah kafir kepada Al-Quran. Kami biarkan orang-orang kafir bingung dalam kesesatan, karena mereka mengikuti angan-angan mereka. Sekiranya kami menurunkan malaikat kepada kaum musyrik, orang-orang mati berbicara kepada mereka, dan kami kumpulkan semua malaikat berbaris berhadapan dengan kaum musyrik,
Niscaya mereka tidak akan mau beriman kepada Muhammad dengan sukarela. Hanya sedikit dari golongan musyrik yang mau beriman kepada Muhammad dengan izin Allah. Tetapi sebagian besar kaum musyrik tidak mau mengerti kebenaran. Begitulah ketetapan kami. Setiap nabi kami hadapkan dengan musuh-musuh yang jahat dari golongan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan manis yang penuh tipuan. Wahai Muhammad, sekiranya Tuhan kamu menghendaki manusia dan jin tidak mengingkari kerasulanmu, niscaya mereka tidak akan mengingkari kerasulanmu. Wahai Muhammad, jauhkan dirimu dari golongan kafir yang suka menyebarluaskan omongan dusta. Golongan kafir menyebarluaskan omongan dusta agar hati orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik mendengarkan omongan mereka. Juga agar manusia suka kepada mereka dan ikut serta mengada-adakan omongan dusta. Wahai Muhammad, katakanlah kepada golongan kafir, apakah patut aku mencari hakim selain Allah? Padahal Allah adalah Tuhan yang telah menurunkan Al-Quran kepada kalian dengan memberikan penjelasan yang rinci agar kalian mendapatkan hidayah. Kaum Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Taurat dan Injil mengetahui bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Tuhan kamu. Karena itu janganlah kamu sekali-kali tergolong orang yang meragukan Al-Quran. Syariat Tuhanmu telah sempurna dan seluruh syariat Tuhanmu benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah syariat Tuhanmu yang benar dan adil itu. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wahai Muhammad, jika kamu menuruti kemauan sebagian besar manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari agama Allah. Karena sebagian besar manusia hanya mengikuti angan-angan yang dibisikkan oleh hawa nafsu mereka, dan mereka hanyalah mengikuti slogan-slogan kosong. Wahai Muhammad, sungguh Tuhanmu Maha mengetahui siapa yang sesat dari agamanya dan Maha mengetahui orang-orang yang mendapat hidayah. Wahai kaum mukmin, makanlah hewan yang disembelih dengan menyebut nama Allah jika kalian benar-benar beriman kepada Al-Quran. Wahai kaum mukmin, mengapa kalian tidak mau memakan daging hewan yang halal yang ketika menyembelihnya disebut nama Allah? Padahal Allah telah menjelaskan dengan rinci kepada kalian apa saja yang diharamkan kepada kalian. Kalian boleh memakan yang haram hanya ketika kalian dalam keadaan terpaksa. Kebanyakan manusia menjadi sesat karena mengikuti hawa nafsunya tanpa mempedulikan syariat Allah sedikit pun. Allah adalah Tuhan kalian, Tuhan yang lebih mengetahui orang-orang yang melanggar syariatnya. Wahai kaum mukmin, tinggalkanlah perbuatan dosa, baik ketika kalian bersama orang lain maupun ketika sendirian. Orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, kala akan diberi balasan setimpal dengan dosa yang mereka lakukan. Wahai kaum mukmin, janganlah kalian memakan sembelihan yang ketika menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Sembelihan semacam itu haram. Setan telah membisikkan kepada para pengikutnya agar mereka membantah kebenaran agama kalian. Jika kalian mengikuti bisikan setan, maka kalian termasuk golongan orang musyrik. Wahai kaum mukmin, orang yang telah mati hatinya, lalu orang itu kami hidupkan hatinya dan kami beri hidayah sehingga dia dapat beramal soleh di tengah manusia. Apakah sama dengan orang yang sesat dan tidak mau keluar dari kebiasaannya yang sesat? Begitulah setan menampakkan perbuatan-perbuatan sesat orang-orang kafir sebagai perbuatan yang indah di mata mereka. Begitulah ketetapan Allah yang berlaku. Kami telah angkat pemimpin-pemimpin yang jahat pada setiap negeri. Para pemimpin itu melakukan tipu daya kepada rakyatnya di negerinya. Tipu daya yang dilakukan para pemimpin itu kepada rakyatnya hanyalah merugikan diri mereka sendiri. Tetapi para pemimpin itu tidak mau menyadari kesalahannya. Jika peringatan Al-Quran datang kepada para pemimpin Quraisy yang jahat itu, mereka berkata, kami tidak akan beriman sebelum Muhammad menampilkan mukjizat kepada kami seperti yang telah ditampilkan oleh Rasul-Rasul Allah sebelumnya. Allah lebih tahu kepada siapa dia berikan mukjizatnya. Para pemimpin Quraisy yang jahat itu akan tertimpa bencana yang menghinakan di sisi Allah. Dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih karena tipu daya yang mereka lakukan di negerinya. Siapa saja yang cinta kepada kebenaran, niscaya Allah berikan hidayah kepadanya dan akan dilapangkan hatinya untuk masuk Islam. Dan siapa saja yang suka berbuat dosa, niscaya Allah jadikan dia sesat dan bingung, sehingga dadanya merasa sempit lagi sesak, bagaikan orang yang sedang mendaki tangga ke langit. Begitulah azab Allah menimpa orang-orang yang tidak mau beriman. Wahai Muhammad, Islam adalah agama Tuhan kamu yang benar. Telah kami jelaskan kebenaran Islam dengan rinci dalam Al-Quran kepada kaum yang mau berpikir. Orang-orang mukmin akan mendapatkan negeri akhirat yang aman di sisi Tuhan mereka.
Allah adalah Tuhan yang menjadi pelindung orang-orang mukmin karena mereka telah beramal soleh. Wahai golongan jin, ingatlah hari kiamat. Pada hari itu Tuhan mengumpulkan semua jin dan manusia. Lalu Allah berfirman, wahai golongan jin, kalian telah banyak memperdayakan manusia. Golongan manusia pengikut jin berkata, wahai Tuhan kami dan jin saling memberikan kesenangan sampai datang ajal yang telah Engkau tetapkan bagi kami. Allah berfirman, wahai golongan jin dan manusia, nerakalah tempat tinggal kalian, dan kalian kekal di dalamnya. Hanya dengan izin Allah semata ada orang-orang yang dikeluarkan dari neraka. Allah Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Begitulah ketetapan kami bagi orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang zalim itu saling tolong-menolong dalam berbuat dosa. Pada hari kiamat Allah berfirman, wahai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepada kalian Rasul-Rasul Allah dari jenis kalian sendiri? Rasul-Rasul itu membacakan firman-firmanku kepada kalian dan menyampaikan ancaman kepada kalian tentang adanya hari pertemuan dengan Allah. Mereka menjawab, kami menjadi saksi atas diri kami yang melalaikan hari ini. Mereka terpedaya oleh kesenangan hidup di dunia. Golongan jin dan manusia bersaksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka di dunia dahulu benar-benar kafir kepada Rasul-Rasul Allah. Wahai Muhammad, Tuhanmu tidak akan pernah berlaku zalim. Tuhanmu tidak menghancurkan negeri-negeri yang penduduknya melalaikan azab akhirat sebelum Tuhanmu mengutus Rasul kepada mereka untuk memberikan peringatan. Setiap manusia dan jin akan mendapatkan balasan berbeda-beda sesuai amal mereka. Wahai Muhammad, Tuhanmu sama sekali tidaklah melalaikan perbuatan manusia dan jin. Wahai Muhammad, Tuhanmu Maha Kaya lagi Maha menguasai semua rahmat. Wahai manusia, jika Tuhan kalian menghendaki melenyapkan kalian, maka dengan mudah Dia menggantikannya dengan manusia lain yang mau taat kepadanya, sebagaimana mudahnya Tuhanmu mengembangbiakkan kalian dari nenek moyang kalian. Wahai manusia dan jin, ancaman azab akhirat yang disampaikan kepada kalian itu pasti datang. Kalian pasti tidak akan berdaya menolaknya. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaummu yang kafir, wahai kaumku, teruskanlah kebiasaan kalian berbuat dosa. Aku akan tetap mengajak kalian kepada agama Allah, dan di akhirat kelak kalian akan mengetahui siapakah yang akan mendapatkan nasib baik. Orang-orang yang berbuat dosa tidak akan pernah beruntung di dunia dan di akhirat. Kaum musyrik mempersembahkan sebagian tumbuh-tumbuhan di ladang-ladang mereka dan anak hewan yang dilahirkan oleh ternak mereka kepada Allah. Kaum musyrik berkata sesuai anggapan mereka, bagian ini untuk Allah dan bagian itu untuk berhala-berhala kami. Bagian untuk berhala-berhala mereka tidak sampai kepada Allah, tetapi bagian untuk Allah sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruk anggapan yang mereka percayai itu. Begitulah setan-setan menampakkan kepada kebanyakan kaum musyrik bahwa membunuh anak-anak mereka sebagai tradisi yang baik. Mereka melemparkan anak-anak mereka dari tempat yang tinggi. Kaum musyrik menciptakan agama sendiri dengan mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan. Sekiranya Allah mau menurunkan azab kepada mereka sebelum mereka berbuat dosa, tentu mereka tidak dapat melakukan perbuatan dosa itu. Wahai Muhammad, biarkanlah mereka meneruskan kebohongan-kebohongan mereka. Kaum musyrik berkata, ternak-ternak dan ladang-ladang ini yang menjadi penyelamat kehidupan kita. Karena itu, ternak-ternak dan hasil ladang-ladang ini tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang-orang tertentu yang kami kehendaki. Begitulah anggapan dusta mereka. Mereka mengharamkan beberapa ternak untuk ditunggangi, dan beberapa ternak mereka sembelih tanpa menyebut nama Allah. Begitulah kebohongan-kebohongan yang mereka atasnamakan agama. Allah akan menimpakan azab kepada mereka di akhirat, karena mereka suka berbohong. Kaum musyrik berkata, anak yang ada dalam perut ternak-ternak ini khusus untuk kaum laki-laki kami dan diharamkan bagi kaum perempuan. Apabila anak hewan itu lahir kemudian mati, mereka bersama-sama memakannya. Allah akan menimpakan azab kepada mereka di akhirat karena mereka suka berbohong. Allah Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui kebohongan mereka. Amat celaka orang-orang yang membunuh anak-anak perempuan mereka karena keyakinan sesat mereka. Mereka tidak meyakini bahwa Allah menjamin rezeki anak-anak perempuan mereka. Kaum musyrik tidak punya andil memberikan rezeki yang Allah berikan kepada anak-anak perempuan mereka. Keyakinan kaum musyrik adalah dusta yang mereka atasnamakan agama. Mereka telah sesat dan mereka tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Allah adalah Tuhan yang telah menciptakan kebun-kebun yang rimbun dan yang tidak rimbun, kurma, tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam rasa buahnya, dan zaitun serta delima yang serupa dan yang tidak serupa warnanya.
Wahai kaum mukmin, makanlah dari buah-buahan itu saat telah berbuah, dan bayarkanlah zakatnya pada hari mengetamnya. Janganlah kalian berlebih-lebihan memakannya. Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Di antara hewan-hewan itu, ada yang menjadi tunggangan, dan ada pula yang diambil bulunya untuk pakaian. Wahai kaum mukmin, makanlah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kalian. Janganlah kalian mengikuti perbuatan setan. Setan adalah musuh kalian yang sangat nyata. Ada 8 pasang hewan, 2 pasang domba, dan 2 pasang kambing. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, apakah yang jantan yang diharamkan, ataukah yang betina, ataukah janin yang dikandung induknya? Wahai kaum kafir Quraisy, jelaskanlah kepadaku dengan dalil-dalil yang benar, jika keyakinan yang kalian ikuti itu benar. 2 pasang unta dan 2 pasang sapi. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, apakah yang jantan yang diharamkan, ataukah yang betina, ataukah janin yang dikandung induknya? Adakah kalian dahulu turut hadir menjadi saksi ketika Allah menjelaskan hal itu kepada kalian? Siapakah sebenarnya yang lebih zalim daripada orang-orang yang telah berbohong atas nama agama tanpa sadar untuk menyesatkan manusia? Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang-orang musyrik. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, aku tidak menemukan syariat dalam kitab yang diwahyukan kepadaku tentang hal-hal yang kalian haramkan seperti keyakinan kaum jahiliyah. Adapun yang diharamkan untuk dimakan hanyalah bangkai, darah yang mengalir, dan daging babi, karena semua itu adalah barang kotor atau menjijikkan. Begitu juga semua sembelihan yang disembelih dengan menyebut nama Tuhan selain Allah. Siapa saja yang terpaksa atau tanpa sengaja dan tidak melampaui batas memakan barang yang diharamkan itu, Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya. Kami telah mengharamkan bagi kaum Yahudi semua hewan yang berkuku. Kami juga mengharamkan kepada mereka lemak sapi dan domba, kecuali lemak yang ada pada bagian punggung hewan itu, atau yang melekat pada daging dan tulang. Begitulah ketetapan kami untuk menghukum kaum Yahudi karena mereka suka berlaku zalim. Kami benar-benar jujur dalam menetapkan syariat. Wahai Muhammad, jika kaum Yahudi mendustakan kamu, katakanlah kepada mereka, Tuhan kalian adalah Tuhan yang memiliki rahmat yang sangat luas, dan azabnya tidak akan dapat dihindari oleh orang-orang yang suka berbuat dosa. Kaum musyrik Quraisy berkata, kalau Allah menghendaki, tentu kami tidak menjadi musyrik. Nenek moyang kami juga tidak menjadi musyrik, dan kami juga tidak akan mengharamkan apapun. Begitulah kaum musyrik sebelum mereka selalu mendustakan seruan Rasul Allah sampai mereka merasakan azab kami. Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada kaum musyrik Quraisy, apakah kalian mempunyai dalil untuk keterangan kalian itu, sehingga kalian dapat menjelaskannya kepada kami? Kalian semata-mata mengikuti sangkaan, dan kalian hanya pandai mengada-ada. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum musyrik Quraisy, Allah memiliki bukti yang jelas tentang kebohongan kalian. Sekiranya Allah menghendaki kalian semua menjadi mukmin, niscaya Allah akan memberi hidayah kepada kalian, tetapi kalian lebih menyukai kesesatan. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum musyrik Quraisy, hadirkanlah teman-teman kalian untuk bersaksi bahwa Allah mengharamkan hewan-hewan yang kalian haramkan itu. Wahai Muhammad, jika mereka mau bersaksi, kamu jangan mempercayai kesaksian teman-teman mereka, karena mereka berdusta. Jangan pula kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah mendustakan agama Allah. Mereka tidak beriman kepada hari akhirat dan menyekutukan Tuhan mereka. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum musyrik Quraisy, kemarilah kalian, aku akan membacakan kepada kalian apa-apa yang Tuhan haramkan bagi kalian. Yang diharamkan adalah menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Kalian diwajibkan untuk berbuat baik kepada ibu bapa. Kalian diharamkan membunuh anak-anak kalian karena takut melarat. Allah lah yang memberi rezeki kepada kalian dan anak-anak kalian. Kalian diharamkan mendekati zina, baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kalian diharamkan membunuh jiwa yang Allah telah haramkan membunuhnya, kecuali ada alasan yang benar. Demikianlah Allah mengajarkan syariatnya kepada kalian supaya kalian mau berpikir. Diharamkan atas kalian mengurus harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai anak yatim itu dewasa. Kalian diwajibkan menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak akan memaksa manusia berbuat di luar kemampuannya. Jika kalian berkata, berkatalah dengan jujur, walaupun menyangkut kepentingan kerabat-kerabat kalian. Kalian diwajibkan menyempurnakan janji kepada Allah. Demikianlah Allah mengajarkan syariatnya kepada kalian supaya kalian selalu ingat. Perintah dan larangan ini adalah syariatku yang benar. Wahai manusia, ikutilah syariatku itu.
janganlah kalian mengikuti tatanan-tatanan hidup yang lain, karena tatanan-tatanan hidup yang lain itu pasti akan menjauhkan kalian dari syariatnya. Demikianlah Tuhan mengajarkan syariatnya kepada kalian supaya kalian taat kepada Allah dan bertauhid. Kami telah berikan Taurat kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat kami kepada Musa dan para pengikutnya. Taurat berisi syariat yang rinci untuk pedoman menyelesaikan hal-hal yang dihadapi kaum Musa. Taurat menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum Musa, supaya mereka beriman kepada hari akhirat, hari manusia bertemu dengan Tuhannya. Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang sangat besar barokahnya, yang kami turunkan kepada manusia. Wahai manusia, ikutilah Al-Quran ini, dan taatilah supaya kalian mendapat rahmat. Wahai kaum Quraisy, kalian jangan berkata, kitab Allah hanya diturunkan kepada dua golongan sebelum kami, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Kami tidak pernah memperhatikan apa yang mereka pelajari dari kitab mereka itu. Atau kalian juga jangan berkata, sekiranya kepada kami diturunkan sebuah kitab, tentu kami akan lebih mendapatkan petunjuk daripada kaum Yahudi dan Nasrani. Sungguh Al-Quran telah datang kepada kalian dari Tuhan kalian sebagai petunjuk dan rahmat. Karena itu, adakah golongan yang lebih zalim daripada orang-orang yang mendustakan Al-Quran dan menjauhinya? Kelak kami akan menimpakan azab yang berat kepada orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Mereka itu telah menjauhkan diri dari petunjuk kami. Bukankah kaum kafir itu hanya menantikan datangnya malaikat pencabut nyawa mereka, atau menantikan turunnya azab dari Tuhanmu, atau menantikan datangnya tanda-tanda hari kiamat? Pada hari itu, iman seseorang tidaklah bermanfaat bagi dirinya bila sebelumnya ia tidak beriman, atau ia beriman tetapi tidak beramal soleh. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir, nantikanlah azab Allah. Kami juga ingin menyaksikan datangnya azab itu kepada kalian. Wahai Muhammad, kamu sama sekali bukan termasuk golongan orang-orang yang menerima sebagian ajaran agama Allah dan menolak sebagian lainnya, sehingga muncul berbagai sekte agama. Kedurhakaan mereka kepada Allah, penyelesaiannya terserah kepada Allah. Kelak di akhirat, Allah akan menjelaskan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan di dunia dahulu. Siapa saja yang beramal soleh, ia akan mendapatkan pahala 10 kali lipat dari amalnya. Siapa saja yang berbuat dosa, ia akan diberi balasan yang setimpal dengan dosanya itu. Orang-orang yang berbuat dosa tidak akan dihukum secara zalim di akhirat kelak. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, Tuhanku telah memberiku petunjuk kepada Islam, agama yang benar, agama Ibrahim yang cinta kepada kebenaran. Ibrahim sama sekali bukan dari golongan orang musyrik. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum kafir Quraisy, solatku, semua ibadahku, amal soleh selama hidupku, dan keimananku sampai aku mati, semuanya demi mencari keridhaan Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Tidak ada makhluk yang menyamai Allah. Karena itu, aku diperintahkan untuk mengesahkannya. Aku adalah orang yang pertama di antara kalian yang mengikuti Islam. Wahai Muhammad, tanyakanlah kepada kaum kafir Quraisy, apakah patut selain Allah aku percayai sebagai Tuhan? Padahal Allah adalah Tuhan yang maha berkuasa atas apa saja. Apa saja dosa yang dilakukan oleh seseorang, ia bertanggung jawab atas dosanya itu. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Kemudian kepada Allah lah kalian akan dikembalikan pada hari kiamat. Allah akan menjelaskan kepada kalian agama yang benar yang kalian perselisihkan di dunia. Wahai manusia, Allah adalah Tuhan yang menjadikan kalian sebagai pengelola-pengelola di bumi. Allah menjadikan nasib kalian berbeda-beda, sehingga sebagian kalian melebihi sebagian lainnya. Perbedaan nasib itu untuk menguji kalian dalam menggunakan nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Tuhan kalian sangat cepat dalam menimpakan siksanya kepada orang yang durhaka. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya.